Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zahra Devira, mahasiswi dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Kelas tahun 2025. Yang saya hormati Ibu Ernalida SPD MPSI dan juga Ibu Haida Terzula SPD IPD selaku dosen penampung mata kuliah bicara kritis. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan mengenai forum bicara kritis yang ada. Yang pertama yaitu diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokvium, dan yang terakhir adalah debat. Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang melibatkan 3-5 panelis dari sudut pandang dan juga dari bidang ahli yang berbeda-beda, menyampaikan satu topik utama yang dijelaskan di depan audiens. Dan yang kedua itu jumlah dan karakteristik peserta. Pertama yaitu panelis, umumnya terdiri dari 3-5 panelis yang berkarakteristik profesional. Yang kedua yaitu moderator, satu orang yang bertugas menjadi pemimpin dari suatu forum. Dan ketiga yaitu audiens yang berisi puluhan hingga ratusan peserta yang berkarakteristik dari latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah penulis, satu orang yang berperan sebagai pencatat hasil dari forum tersebut. Yang ketiga yaitu peran moderator, yaitu mempersiapkan dan pengenalan persiapan dan pengenalan panelis, mengatur agenda, manajemen waktu, fasilitator antara audiens dan juga pembicara yang kita menyimpulkan poin utama. Yang keempat adalah tingkatan formalitas, yaitu menengah dan tingkat tinggi atau semi formal atau menengah hingga tinggi atau semi formal sampai formal. Yang kelima adalah hasil atau keluaran forum, yaitu kesimpulan utama, rekomendasi tindak lanjut, identifikasi permasalahan, solusi dan strategi dari ahli dan laporan hasil atau organisasi resmi. Yang kedua yaitu seminar. Seminar adalah pertemuan ilmiah formal yang dipimpin oleh ahli atau narasumber untuk membahas suatu topik atau permasalahan spesifik melalui presentasi makalah dan juga diskusi. Tujuan utamanya adalah berbagi pengetahuan, menemukan solusi masalah, meningkatkan kompetensi peserta, serta menjadi wadah pertukaran ide inovatif secara mendalam. Yang kedua yaitu jumlah dan karakteristik peserta, yaitu dengan narasumber umumnya berisi 1-3 orang ahli yang berkarakteristik profesional. Yang kedua yaitu moderator, satu orang yang bertugas untuk memimpin jalannya acara. Yang kedua yaitu audiens, berisi puluhan hingga ratusan dan berkarakteristik berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah penulis, satu orang mencatat hasil dari forum. Yang ketiga yaitu moderator, membuka dan memperkenalkan pembicara, mengatur jalan diskusi dan waktu, menjadi penengah dan agar fokus pada topik, memberikan sintesis atau kesimpulan. Yang keempat adalah tingkat formalitas. Tingkat formalitas dari seminar adalah formal, acaranya bagus sesuai dengan kaidah. Yang terakhir adalah hasil atau keluaran forum. Yang pertama yaitu pemahaman dalam topik, masukan evaluasi misalnya dengan hasil penelitian, publikasi atau rekomendasi dari ahli, dan juga peningkatan kompetensi dan kredibilitas peserta. Selanjutnya adalah konferensi. Konferensi adalah pertemuan formal sekelompok orang untuk mendiskusikan topik tertentu, berbagi informasi dan juga menjalin kerjasama yang baik. Tujuan utamanya adalah bertukar gagasan atau pengetahuan, memperluas koneksi profesional dan juga mendiskusikan kelas serta memecahkan masalah bersama. Yang kedua yaitu jumlah dan karakteristik peserta narasumber. Biasanya 2 sampai puluhan orang tergantung dari skala forum yang berkarakteristik profesional dan ahli di bidangnya. Yang kedua yaitu guest speaker, yaitu 1 orang atau lebih yang memiliki kredibilitas tinggi dan juga profesional. Yang ketiga yaitu moderator, 1 orang untuk memimpin jalannya acara dan juga forum. Yang keempat adalah audiens, berisi puluhan hingga ratusan, memiliki karakteristik berasal dari sudut pandang, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah menulis, 1 orang untuk mencatat hasil diskusi. Ketiga adalah peran moderator, adalah membuka dan juga mempersiapkan serta memperkenalkan pembicara, memandu alur agenda, manajemen waktu, fasilitator
dari audiens dan pembicara, menjadikan suasana dan juga menyimpulkan hasil dari diskusi. Yang keempat adalah tingkat formalitas yaitu formal. Yang kelima adalah hasil keluaran forum proceeding, konferensi, laporan hasil, makalah atau artikel ilmiah, networking, pembagian pengetahuan dan juga publikasi tambahan. Yang selanjutnya adalah simposium. Simposium ini berbeda dari yang sebelumnya. Simposium adalah pertemuan ilmiah yang menghadirkan beberapa ahli untuk menyampaikan pidato singkat atau makalah mengenai beberapa aspek dari satu topik spesifik. Tujuan utamanya adalah pertukaran gagasan, memaparkan pandangan dari sudut pandang yang berbeda-beda, serta merumuskan rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang sedang dikaji. Yang kedua yaitu jumlah dan karakteristik peserta. Yang pertama yaitu pembicara, umumnya 3-5 orang ahli yang ahli di bidangnya dan juga profesional. Yang kedua yaitu moderator, 1 orang yang memimpin jalannya acara dan juga forum. Yang ketiga yaitu audiens, puluhan hingga ratusan, tergantung dari skala forum dan juga berasal dari sudut pandang dan tata yang berbeda. Yang terakhir adalah menulis 1 orang untuk mendengar hasil diskusi. Yang ketiga itu para moderator, membuka dan menutup, pengelola waktu, tim viewer, menjalankan diskusi, mendengar dan mengenal narasumber. Yang keempat adalah tingkat formalitas formal. 5 hasil dari keluaran forum adalah pemahaman mendalam, kumpulan makalah, rekomendasi atau arah baru dari profesional dan juga umpan balik ahli. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah kolokium. Pengertian yang menjadi utamanya adalah kolokium adalah akademik berbentuk seminar, diskusi atau dialog yang fokus pada pembahasan proposal atau hasil penelitian siswa atau peneliti. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi karya peneliti, memperoleh masukan kondusif dan juga mematangkan konsep penelitian sebelum skripsi. Yang kedua yaitu jumlah karakteristik peserta. Bisa berbicara 1 orang mahasiswa akhir atau pasca sarjana. Karakteristiknya adalah menguasai materi juga profesional. Yang kedua adalah audiens, berisi dosen pembimbing sampai 2 orang yang memberikan arahan. Yang kedua yaitu dosen penguji 2-3 orang, berisi menilai kesederhananya. Yang ketiga yaitu mahasiswa lain 2 orang atau lebih tempat perjuangan pembicara. Yang selanjutnya moderator 1 orang untuk memimpin jalannya acara. Yang terakhir adalah menjadi 1 orang mencatatkan hasil. Ketika para moderator membuka menutup, memperkenalkan pembicara, mengatur waktu, dan juga menyimpulkan poin yang ada. Yang kelima adalah hasil. Yang keempat adalah tingkat formalitas yaitu formal. Yang kelima adalah hasil keluaran forum abstrak atau prosedur makalah atau artikel ilmiah. Berarti hasil penelitian hasilkan nilai atau kelulusan mata kuliah atau ujian atau sertifikasi studi. Yang terakhir adalah debat. Adalah pertukaran pendapat formal antara 2 pihak pro atau kontra untuk saling beradu argumentasi dan juga didukung oleh fakta. Tujuan utamanya adalah melatih pikiran kritis menguji kebenaran argumen dan mempertahankan prinsip tersebut atau mosi. Jumlah perannya moderator 1 orang untuk memimpin forum, tim afirmasi pro 2-3 orang, tim mosi, ketiga tim oposisi atau kontra berisi 2-3 orang menolak mosi, juri atau 1-3-5 orang berjumlah ganjil, objektif yang netral. Tim keeper 1 orang dan juga audiens puluhan hingga ratusan interaktif yang kritis, notulensi dan juga tabulasinya. Tiga yang telah moderator membuka menutup, mengenalkan pembicara dan juga menjadi jembatan antara audiens dan juga pembicara. Kelima, keempat adalah tingkatan formalitas yang itu formal. Yang kelima adalah hasil keluaran forum, kesimpulan berdasarkan argumen sudut pandang baru peningkatan dan lainnya. Yang terakhir adalah rancangan kegiatan ilmiah. Saya memilih seminar, alasannya karena lebih mudah untuk diselenggarakan dan juga audiensnya bisa berasal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama ada fokus utamanya itu lebih fokus kepada topik dan juga interaksinya ada ruang untuk berinteraksi, yaitu efisiensinya lebih sederhana dalam dibandingkan forum lain. Untuk acara interaksi keseluruhan kurang lebih dari 6 jam, 2 sesi atau panel diskusi, jumlah pembicara sampai 4 orang, akademis dan praktisi AI namanya. Yang ketiga adalah potensi tantangan dan solusi. Teknis adalah gangguan internet atau perangkat, solusinya adalah siapkan tim IT dan backup. Yang kedua adalah partisipasi, yang audiens pasif, yang solusinya adalah gunakan polling live atau diskusi online digital. Yang ketiga itu konten atau materi terlalu akademis. Solusinya adalah arahkan pembicara contoh yang praktik. Yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Kuantitatif dan